Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dewi Tunjung Biru akhirnya tahu bahwa laki-laki tua yang sekarang sedang berdiri di hadapannya adalah Ki Sugata Brahma, ayahnya sendiri. Dia lalu menceritakan pengalaman hidupnya semenjak meninggalkan desa Tanibala. Ki Sugata Brahma merasa sangat terharu mendengar tutur kisah putri tunggalnya. Ketika mereka berdua tengah sibuk berbincang-bincang, mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Ki Sugata Brahma sangat terkejut. Demikian pula Dewi Tunjung Biru alias Ayu Pupuh. Tiba-tiba saja Sakawuni berdiri di tengah-tengah mereka. Sakawuni, mengapa kau datang kemari? Bukankah kau kusuruh menunggu Arya Kamandanu? Ya. Semula aku memang bermaksud menunggu Kamandanu. Tapi tiba-tiba aku menjadi curiga. Dan rupanya kecurigaanku itu ada gunanya. Paling tidak, sekarang ini dalam hati kecilku sudah tidak ada tanda tanya lagi. Kau mendengar apa yang baru saja aku bicarakan dengan kakekmu? Mengapa tidak? Aku bukan orang yang tuli. Aku dapat mendengar dengan jelas seluruh cerita yang kau paparkan di depan kakek Sugata Brahma. Ya, semula aku menjadi gembira. Aku jadi lega. Tapi tiba-tiba kegembiraan dan kelegaan itu berubah seketika menjadi kekecewaan. Kawuni, aku tidak tahu mengapa nasibku harus seperti ini. Semua anak mempunyai ibu. Dan semua ibu pasti akan mencintai anaknya. Paling tidak, dia pasti akan mengakui anaknya sendiri. Seekor induk binatang pun akan mengakui anaknya sendiri, bahkan merawatnya dengan baik. Tapi apa yang telah diterima Sakawuni? Tidak,
Sakawuni tidak pernah mempunyai ibu. Sakawuni tidak pernah mempunyai orang tua kandung. Sakawuni adalah seorang manusia yang dilahirkan dari sebongkah batu. Sakawuni, tunggu dulu. Tunggu, Sakawuni. Rupanya anak itu telah tersinggung, Ayah. Iya. Rupanya kata-katamu telah menyinggung perasaannya, Ayu Pupu. Sakawuni memang gampang sekali tersinggung. Dia mudah untuk tertawa, tapi dia juga mudah untuk menjadi marah ataupun benci. Jiwa anak itu gampang sekali digoyangkan. Ayah, mungkin semua ini karena kesalahan saya, Ayah. Sudahlah, Pupu, sudah. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang kau harus menghadapi kenyataan ini. Sakawuni sudah tahu siapa dirimu. Kukira kau tidak perlu lagi merahasiakan bahwa kau adalah ibu kandungnya. Baiklah, saya akan menyusul anak itu, Ayah. Kalau begitu, aku sebaiknya pulang ke rumahmu. Kau susul dia. Anak perempuanmu itu seorang gadis yang luar biasa pandainya. Kau harus bisa membujuk dia. Baik, Ayah. Sementara saya menyusul Sakawuni, saya harap Ayah sudi menengok Arya Kamandanu. Saya pergi dulu, Ayah. Iya, ya. Sakawuni? Uni? Di mana anak itu? Tapi aku yakin dia pasti tidak pergi jauh. Uni? Mau apa kau menyusul kemari, Dewi Tunjung Biru? Sekarang namaku bukan Dewi Tunjung Biru lagi. Namaku Ayu Pupu. Bagiku tak ada bedanya. Namamu Dewi Tunjung Biru ataupun Ayu Pupu. Sakawuni, kau jangan salah paham. Sudahlah, aku tidak ingin bicara denganmu. Pergilah. Biarkan aku seorang diri di sini. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Jangan begitu, anakku. Anakku. Enak saja kau sebut aku anakmu. Sakawuni, kau memang anakku. Akulah ibumu, nak. Ibu kandungmu. Tidak. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku adalah seorang manusia yang lahir dari sebongkah batu? Kau bukan ibu kandungku. Aku tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Sakawuni, kalau kau bersikap seperti itu, kau menyakiti hati ibumu sendiri. Dan kau? Apa yang telah kau lakukan padaku? Kau telah berani mengaku bahwa kau adalah ibu kandungku. Benarkah kau ibu kandungku? Sekalipun para dewa sendiri tidak ada yang berani menyangkal bahwa Ayu Pupu adalah ibu kandungmu. Kau tidak malu mempunyai anak kandung seperti aku, Ayu Pupu? Lihatlah aku. Lihatlah. Tetaplah aku, anak gadismu ini. Coba perhatikan baik-baik, Sakawuni, anak gadismu ini. Bukankah wajahku cukup cantik? Iya, memang. Orang-orang mengatakan bahwa aku adalah gadis liar. Kakek Sugata Brahma sendiri mengatakan aku adalah gadis yang bandel, gadis yang nakal. Tapi apakah semua itu karena salahku sendiri? Ayu Pupu, kalau kau benar-benar ibuku yang sejati, pastilah kau tidak akan meninggalkan anakmu satu-satunya. Tapi kau
Kau sudah tega meninggalkan aku, yang waktu itu baru berumur 2 tahun. Uni, kau lalu hidup menyendiri. Kau hanya mengurus kepentinganmu sendiri. Kau lupa padaku. Kau tidak pernah ambil peduli terhadap nasibku. Bahkan mungkin kau tidak pernah mencariku. Aku tahu, Ayu Pupu. Aku tahu bahwa kau menyesal telah melahirkan aku. Tidak, Sakawuni. Aku tidak pernah menyesal apa yang sudah terjadi, Nak. Bohong! Kau menyesal. Karena kau menyesal, maka kau sampai hati menelantarkan hidupku. Tidak, Uni. Jangan berkata begitu, Nduk. Kata-katamu itu sangat menyakitkan hatiku. Hatiku pedih sekali mendengarnya. Aku memang bersalah, Nduk. Tapi percayalah, Uni, ibumu melakukannya karena terpaksa. Ibumu tidak kuat menanggung dosa, Nak. Kau pasti pernah mendengar cerita mengenai ibumu dari kakek Sugata Brahma. Iya, aku sudah mendengarnya. Kau dan banyak kapuk memang orang-orang berdosa. Tapi mengapa aku yang harus menjadi korban? Kawuni, maafkanlah aku, Nduk. Maafkanlah kesalahan ibumu ini. Mengapa kau berlutut di situ? Ayo berdiri. Tidak. Ayo. Aku akan tetap berlutut di sini, Wuni. Aku akan terus berlutut di hadapanmu sampai kau mau mengampuni kesalahanku. Jangan berlutut di situ. Ayo berdiri. Tidak, anakku. Aku tidak akan berdiri. Kau boleh pergi dari tempat ini, tapi Ayu Pupu tidak akan berhenti berlutut. Ibu, Wuni, Sakawuni, anakku. Maafkan saya, Bu. Maafkan Sakawuni. Saya tidak bermaksud menyakiti hatimu. Sudahlah, Wuni. Semua ini sudah menjadi kehendak para dewa. 18 tahun yang lalu aku meninggalkanmu ketika kau baru berusia 2 tahun. Sekarang kita bertemu lagi. Semua ini sudah menjadi kehendak para dewa bersemayam di atas langit-langit hati manusia, Nduk. Saya menyesal sekali, Bu. Saya telah bersikap kasar pada Ibu. Saya telah mengucapkan kata-kata kasar pada Ibu. Sudahlah, Nak. Maafkan saya, Bu. Saya tidak akan berani mengulanginya lagi. Selama ini saya sangat merindukanmu. Selama ini hidup dan jiwa saya sangat gersang. Uni, anakku. Setiap kaki saya melangkah, maka mata saya menatap pemandangan yang serba gersang. Pohon-pohon gersang, sungai-sungai gersang, rumah-rumah gersang, gunung pun ikut gersang. Langit yang terbentang sampai ke batas cakrawala ikut gersang, Bu. Uni, selama ini hidup saya sangat gersang. Sudahlah, Nak. Saya sangat merindukan mata air di tanah gersang ini. Saya sangat merindukan hadirnya seorang yang bisa menuangkan air kasih saya. Uni, sehingga hidup saya tidak menjadi gersang lagi. Anakku, kata Uni.
Sampai sejauh mana hubunganmu dengan laki-laki yang bernama Arya Kamandanu itu? Dia adalah seorang laki-laki yang baik, Bu. Dia seorang laki-laki yang berhati polos. Kau mencintainya, bukan? Entahlah, Bu. Saya tidak tahu apakah saya mencintainya ataukah tidak. Sampai saya menjadi besar seperti sekarang ini, saya belum pernah merasakan getaran-getaran cinta seperti yang banyak diceritakan orang. Sakamuni, bagaimana kau bisa berkenalan dengan Arya Kamandanu itu? Ya, saya pertama kali melihatnya ketika dia sedang bertempur melawan pendekar-pendekar Kediri. Saya melihat dia berjuang keras membela jiwa seorang bocah kecil dalam gendongannya, Bu. Saya benar-benar terpesona melihat penampilan laki-laki perkasa seperti itu. Lalu, dia bertarung tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dalam waktu sekejap, pandangan saya terhadap laki-laki berubah. Ya, paling tidak untuk laki-laki yang bernama Arya Kamandanu. Iya. Semula saya sangat membenci laki-laki. Saya menganggap semua laki-laki di dunia ini seperti babi hutan. Dia rakus, dia serakah. Dengan moncongnya yang jelek, dia mengendus apa saja. Tapi saya melihat sesuatu yang lain dalam diri Arya Kamandanu. Entahlah, Bu. Apakah saya menaruh hati padanya? Apakah semua itu tumbuh karena jiwa saya sedang gersang? Barangkali Ibu bisa membantu saya menemukan jawabannya. Baiklah, Uni. Aku akan membantu mencarikan jawabnya. Sekarang, jawab dulu pertanyaanku. Iya, baik, Bu. Pertanyaan apa yang harus saya jawab? Apakah kau merasa ada semacam ketentraman bila sedang berdekatan dengan Arya Kamandanu? Saya merasakan hati saya menjadi sejuk. Apa kau merasakan semacam kehilangan bila berpisah dengannya? Ya, terus terang, Bu. Setiap kali saya berpisah, pada saat yang sama, saya ingin sekali bertemu dengan Kamandanu itu. Apa kau merasakan cemburu bila melihat Kamandanu berjalan dengan wanita lain? Apakah cemburu sama artinya dengan membenci, Bu? Tidak sama persis, Nak. Cemburu lebih halus sifatnya. Cemburu ada hubungan erat dengan kepercayaan diri. Kalau kau melihat Kamandanu berjalan atau berbicara dengan gadis lain, dan kau takut Kamandanu direbut gadis lain itu, nah, itu artinya kau cemburu. Iya, mungkin saya cemburu. Tapi saya tidak tahu persis. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku yang terakhir kalinya. Bagaimana kalau misalnya luka-luka Kamandanu itu tidak bisa disembuhkan dan jiwanya tidak bisa diselamatkan? Apa maksud Ibu? Ibu sendiri mengatakan bunga tunjung biru sangat ampuh untuk menawarkan racun. Cukup Sekawuni. Aku sudah bisa memastikan sekarang. Kau ternyata telah jatuh cinta pada laki-laki yang bernama Arya Kamandanu. Jatuh cinta? Benarkah itu? Benarkah aku telah mencintai Kamandanu? Kamandanu? Kau Sakawuni. Rupanya aku tidur pulas sekali. Iya, kau tidur seperti orang mati. Setelah minum air bunga tunjung biru, kau lalu pingsan. Semalam, kakek Sugata Brahma dan ibuku merawat luka-lukamu. Ibu? Oh iya, kau harus ikut mendengar berita gembira ini, Kamandanu. Aku sudah menemukan ibuku kembali. Kau ingin tahu siapa dia? Dengar baik-baik. Dewi Tunjung Biru itu sebenarnya adalah ibuku sendiri
ibu kandungku sendiri. Oh, Sakawuni. Aku ikut gembira mendengar berita ini. Rupanya para dewa telah mempertemukan kalian kembali. Setelah bertahun-tahun kalian dipisahkan oleh nasib. Iya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sepertinya rasa sakit di lambung kiriku sudah sangat banyak berkurang. Aku menjadi lebih segar sekarang ini. Kalau begitu, kau cepatlah berpakaian. Kakek Sugata Brahma dan ibuku sudah menunggu di serambi depan. Apakah kita akan kembali ke Tanibala hari ini juga? Kakek Sugata Brahma tidak bisa terlalu lama meninggalkan Tanibala. Ayolah Kamandanu, aku tunggu di serambi depan. Bagaimana keadaanmu Kamandanu? Agaknya sakit saya akan segera sembuh, Dewi Tunjung Biru. Oh, syukurlah, Angger. Kami semua akan ikut gembira kalau Angger Kamandanu segera pulih seperti sedia kala. Dia sudah makan banyak sekali, Kek. Baru saja dia melahap 4 butir telur angsa dan secangkir madu murni. Lihat saja, wajahnya sudah mulai cerah. Iya. Tapi kau harus tetap menjaga kesehatanmu, Kamandanu. Kau jangan sembrono dengan membuang-buang tenaga terlalu banyak. Hal itu akan bisa memperlambat usaha-usaha penyembuhanmu. Baik, Sang Dewi. Saya akan mengikuti segala petunjukmu. Sekarang, terimalah ini. Kunci ini berisi air rendaman bunga tunjung biru. Dan nanti, setelah tiba di desa Tanibala, kau harus meminumnya selama 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan saja kau lekas sembuh, Kamandanu. Oh, terima kasih. Terima kasih sekali atas pertolonganmu, Dewi Tunjung Biru. Nah, Bobo, kukira sudah cukup. Aku tidak bisa lama-lama meninggalkan Tanibala. Bagaimana dengan dirimu, anakku? Maaf, Ayah. Saya terpaksa tidak bisa menyertai Ayah pulang ke Tanibala. Saya sudah memutuskan untuk tinggal di puncak Bukit Panampihan ini sepanjang usia saya, Ayah. Kalau begitu, baiklah. Kau sudah memutuskan, maka tidak seorang pun berhak merubah keputusanmu itu. Ya, mudah-mudahan saja para dewa akan selalu melindungimu, anakku. Ki Sugata Brahma, Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian minta diri. Pagi itu juga mereka berangkat meninggalkan puncak Bukit Panampihan menuju ke desa Tanibala. Ayu Pupuh mengantarkan sampai ke pintu pagar halaman. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.